di YouTube channel aku, Leni Eka Wijaya. Aku hari ini mau bikin video lagi buat kalian. Pasti penasaran kan? Atau enggak? Udah amat. Oke, lanjut. Jadi aku hari ini mau bikin video tentang step-step atau langkah-langkah kalian yang mau daftar ke Jerman biar bisa sampai ke Jerman dengan selamat sentosa tanpa halangan suatu apapun. Nah, penasaran kan pasti kalau udah kayak gitu. Tapi sebelum aku mulai videonya, aku harap kalian like, subscribe, dan komen. Boleh juga kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan di skip videonya, tonton terus step by step biar kalian nggak ketinggalan informasi yang aku sampaikan di video ini. Nah, dan juga jangan lupa buat follow akun Instagram aku taruh di sini. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan kita hari ini, yaitu langkah-langkah atau step kalian biar sampai ke Jerman dengan selamat sentosa lewat program Ausbildung, yaitu program kerja sambil sekolah di Jerman, kayak gitu ya. Oke, masuk ke step yang pertama adalah kalian harus mutusin kalian mau daftar lewat agen atau apply sendiri langsung ke perusahaan yang kalian pengen daftarin, kayak gitu. Karena aku daftarnya lewat agen, jadi aku bakalan jelasin langkah-langkah sesuai yang aku lakuin dulu lewat agen ya. Kalau misalnya mau apply sendiri di perusahaan, kalian juga bisa, tapi aku kurang tahu langkah-langkah dan stepnya kayak apa. Kalian bisa cari di video-video teman-teman yang lain mungkin yang bisa apply sendiri. Tapi sejauh ini sih kebanyakan lewat agen karena kita ngerasa lebih digampangkan aja gitu prosesnya, kayak gitu ya. Nah, langkah kalau udah kalian nentuin tuh udah daftar agen, kalian pasti bakal disuruh buat translate ijazah dan transkrip nilai terakhir. Nah, itu translate-nya ke dalam bahasa Jerman atau ke bahasa Jerman. Kalian bisa cari dosen bahasa Jerman atau tempat translate ijazah yang tersumpah kayak gitu ya. Nah, buat info aja, kalau kalian mau translate ijazah ke bahasa Jerman, aku kasih rekomendasi dosen aku, dia dosen UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Kalian bisa kontak dia langsung, namanya Bu Tanjung. Oke, kalau udah kalian transkrip nilai, kalian boleh langsung bikin Lebenslauf atau riwayat hidup. Nah, Lebenslauf ini harus pakai bahasa Jerman, nggak boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalian bisa tanya-tanya atau tanya temen atau searching di internet ya kayak apa bentuknya. Tapi ini nggak sulit kok, simple gitu. Cukup riwayat hidup atau riwayat pendidikan kalian kayak gitu. Terus kalau udah kalian bikin motivation letter. Nah, motivation letter ini juga dalam bahasa Jerman, nggak boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalian bisa juga cari contohnya di internet, tapi aku kasih saran jangan 100% plek atau sama persis kayak yang di internet. Kalian juga mesti mikir sendiri dan nulis sesuai dengan tujuan dan maksud kalian datang ke sini itu apa, rencana ke depan kalian tuh apa, kalian setelah selesai Ausbildung mau ngapain gitu. Kalian harus jelasin secara detail. Nah, aku dulu cukup 1 lembar aja gitu, dan harus pakai bahasa Jerman yang sesuai dengan gramatik yang benar tentu ya. Oke. Nah, setelah motivation letter, kalian langsung boleh bikin paspor, karena proses bikin paspor itu juga nunggu. Nah, ini bisa kalian kerjain sebelum kalian tes di Gute atau apply visa ya. Jadi langkah ini tuh memang sebelum kalian tes di Gute kalau menurut aku, karena kalau udah beres semua ya tinggal kalian mikir ujian kalian gimana kayak gitu. Nah, bikin paspor, kalau udah bikin paspor udah selesai, kalian udah bisa langsung tes di Gute. Nah, sarannya kalau kalian mau tes di Gute ini, aku kasih saran ke kalian menurut yang udah atau pengalaman teman-teman yang lain, kalian sebelum tes wajib banget dan harus mastiin diri kalian tuh siap buat ngikutin tes. Karena tes di Gute itu biayanya juga nggak murah ya. Aku dulu 1.250.000, kalau sekarang mungkin naik.
ketimbang kalian sekali tes gak lulus harus berkali-kali tes dan perlu banyak uang, mending kalian belajar dulu benar-benar, kalau udah siap baru kalian ikut tes kayak gitu. Nah kalau aku dulu tuh minimal A1, kalau udah punya sertifikat CITS ya, dulu kebetulan aku udah belajar bahasa Jerman selama 4 tahun di salah satu universitas di Jogja, jadi aku bisa ngambil A1. Tapi kalau kalian mau lebih meyakinkan, kalian bisa ikut atau tes A2, tapi itu dulu. Nah, penting banget ini buat kalian yang mau daftar di tahun-tahun ini atau setelahnya. Sekarang tuh ada peraturan baru yang mewajibkan kalian buat sertifikat Gute itu B1 atau B1. Jadi A1 sama A2 udah nggak berlaku lagi. Kalian harus lulus B1 dan ini levelnya tuh lebih tinggi atau lebih susah kayak gitu. Gitu ya. Nah, sekedar informasi buat kalian yang nggak tahu tuh apa Gute Institute itu di mana, aku kasih info. Gute Institute tuh ada di 3 kota di Indonesia. Yang pertama di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kalian bisa pilih kota terdekat yang mau kalian datengin kayak gitu. Kalau aku dulu di Jakarta, karena kebetulan ada saudara yang di sana, jadi aku bisa tidur dan nginep di sana, nggak perlu repot-repot cari tempat kos-kosan kayak gitu. Kalau udah kalian ya udah tes di Gute, terus kalian kan mesti nunggu lagi tuh pengumuman kalian lulus atau enggak, terus lolos atau enggak. Kalian juga mesti nunggu sertifikat itu, nggak sebentar juga, mesti nunggu gitu ya. Kalau dipastiin kalian udah lulus, kalian hubungin lagi agen kalian. Tapi selama proses pengurusan berkas-berkas itu kalian dihubungin kok sama agennya gitu, jadi kalian bisa tanya-tanya gitu kan. Nah setelah berkasnya selesai semua, kalian udah lengkap semua, kalian hubungin agen kalian. Nah nanti agen kalian bakal ngirim kontrak kerja kalian. Kalian baca baik-baik kontrak kerja itu, mulai dari gaji, jam kerja, hari libur, sama hari cuti itu kalian lihat benar-benar apakah udah sesuai, apakah cocok dengan kalian, apakah kalian setuju dengan benefit yang bakal kalian dapetin. Terus kalian juga udah tahu tempat kerja kalian, penempatan kalian di mana, di kota mana, nama perusahaannya apa, nama pemilik perusahaannya apa, kontak nama perusahaannya apa. Kalau udah tahu, dibaca baik-baik, jangan sampai nggak teliti. Kalau udah yakin, bismillahirrahmanirrahim, kalian tanda tangan. Nah kalau udah tanda tangan, kalian kirim lagi ke agen kalian. Setelah itu berkas bakal diurus, semuanya bakal diproses ya, kalau udah lengkap semua, kalian kumpulin berkas-berkas kalian, terus kalian bakal disuruh ke Jakarta buat apply visa. Nah di Jakarta ini kalian bakal ketemu agen kalian, dia bakal ngasih berkas kalian, di copy segala macam, bakal dikasih tahu dia. Apply visanya di Jakarta kalian satu-satu. Nah kalian di sana kemungkinan bakal ditanya nih, kurang lebih pertanyaannya gini, kalian mau ke Jerman mau ngapain, jelasin aja kalau kalian mau ikut Ausbildung. Terus bakal ditanya gaji kalian berapa di sana, berapa lama di sini, terus kerjanya di mana, di bidang apa, kurang lebih kayak gitu. Aku dulu mikirnya bakal ditanya pakai bahasa Jerman ya, tapi ternyata aku ditanya pakai bahasa Indonesia, jadi nggak terlalu susah gitu. Terus juga nggak semua anak tuh ditanya satu-satu. Kadang misal kalau kalian ngurusnya dalam satu grup tuh 5 orang atau 7 orang, cuman 1 orang perwakilan aja yang ditanya kayak gitu. So, nanti ditanya, kamu berangkatnya sama siapa, ini bareng-bareng berlima kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi ini pasti beda-beda kok, tapi pengalaman aku kayak gini. Seenggaknya kalian udah punya gambaran gimana kalian ngurus visa kayak gitu. Nah setelah apply visa, kalian bakal nunggu lagi tuh pengumuman kalau visa kalian diterima atau enggak. Kalau misal diterima ya alhamdulillah kalian berangkat, kalau enggak berarti kalian mesti apply visa lagi atau ngulang lagi kayak gitu. Nah setelah apply visa setelah visa lulus atau kalian boleh berangkat ke sini, kalian bakal dapetin tiket dari agen kalian. Etiket ini tuh terdiri dari tiket pesawat dan tiket kereta dari bandara pertama kalian turun sampai ke tempat
tempatnya agen itu. Tempat agenku dulu tuh di salah satu kota kecil antara Leipzig sama Magdeburg, namanya tuh Cotton. Nah di situ kalian nanti bakal nginep sehari 2 hari buat istirahat. Nah dari situ kalian bakal diantar ke penempatan kerja kalian di masing-masing wilayah. Oke, jadi tiket udah kalian nggak perlu mikirin karena tiket pesawat dan tiket kereta udah diurusin sama pihak agen ya. Sesuai dengan perjanjian kalian mesti bayar atau nyicil selama kalian kerja di sini kayak gitu. Nah, kalau udah selesai semua, kalian tinggal nunggu waktu pemberangkatan kalian kapan kayak gitu. Jadi kalian nyiapin mental kalian, seneng-seneng dulu, makan makanan yang kalian suka selama di Indonesia, terus pamitan sama teman-teman yang di Indonesia biar kalian dapat energi yang positif, semangat gitu ya, karena kalian bakal lama kepisah 3 tahun sama teman-teman dan saudara kalian di Indonesia kayak gitu. Dan juga makanan Indonesia kalian juga bakal lama nggak ketemu. Itu sih yang paling aku kangenin. Teman-teman sama saudara juga kangen, tapi makanan paling kangen gitu. Nah kalau kalian punya waktu buat ngabisin waktu buat teman-teman dan saudara kalian nyiapin mental, udah siap apa belum? Itu penting banget mental selama di sini, karena yang paling kalian butuhin di sini itu sebenarnya mental. Bahasa juga kalian butuhin, tapi mental paling kalian butuhin selama di sini. Kalau udah tinggal berangkat deh, nunggu waktu atau hari dimana kalian berangkat, dan jangan lupa terus berdoa semoga semoga pengurusan atau proses kalian ikut Ausbildung itu dilancarkan dari awal sampai akhir tanpa terkendala halangan suatu apapun, karena usaha sekuat apapun kalau tidak dibarengin doa juga menurutku bakal sia-sia kayak gitu. Dan doa itu bisa jadi bakal ngasih keberuntungan buat kalian, bisa ditempatin di tempat yang sesuai dan enak, nyaman, dapat tempat kerja yang enak, bos yang enak, dan teman-teman kerja yang enak. Itu doa itu paling penting kayak gitu ya. Dilebihin doanya. Kalau udah semuanya prosesnya udah selesai, banyak-banyak berdoa kayak gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Misal kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari yang udah aku sampaikan, kalian bisa komen atau boleh juga DM aku di Instagram, nggak masalah, selama aku masih bisa jawab aku bakal jawab. Oke, mungkin segitu aja video aku. Maaf kalau ada kurang dan lebihnya, kalau ada salahnya. See you di next video selanjutnya. Ciao. Assalamualaikum.